Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua sudah siap untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan sangat menarik untuk kita bahas. Apa itu? Yaitu tentang kontrak dagang. Dan kita akan membahas materi ini dari 3 penyaji, yaitu penyaji pertama saya sendiri, Aldi Riansa Siregar, dan penyaji kedua teman kita Nadia Resti, dan ketiga teman kita Binta Rambe. Oke, kita akan membahas pembahasan pertama, yaitu kontrak dagang. Apa itu kontrak dagang? Kontrak dagang merupakan bidang hukum yang sangat penting di era ini, terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama. Jadi, cara kerja kontrak dagang adalah untuk menyatukan hubungan antara pihak dalam lingkup internasional, karena hal ini menyangkut perbedaan sistem dan paradigma serta aturan hukum masing-masing pihak atau perusahaan-perusahaan. Dengan demikian, kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian, yang dimana kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Mengapa dibuat secara tertulis? Untuk menghindari risiko sengketa karena adanya perbedaan aturan di masing-masing negara atau perusahaan. Demikian presentasi saya akan dilanjutkan dengan penyaji kedua, yaitu Nadia Resti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Resti Aprilia, NPM 1900533. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi dari saudara kita Aldi Riansa Siregar. Materi yang ingin saya bawakan yaitu mengenai asas-asas berkontrak dagang. Dalam menerapkan asas-asas kontrak dagang, ada prinsip-prinsip tertentu yang diterapkan. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yaitu dalam prinsip ini pihak-pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati dan apa-apa yang tidak ingin mereka sepakati. Yang kedua, asas konsekualitas, yaitu suatu perjanjian atau penyesuaian kehendak antar kedua pihak. Yang ketiga, asas kebiasaan, di mana dalam suatu perjanjian tidak ada yang mengikat, hanya untuk hal-hal yang tegas dalam peraturan perundang-undangan seperti jurisprudensial dan sebagainya. 4. Asas peralihan resiko, di mana dalam hukum Indonesia, beralihnya suatu resiko dan kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk jenis-jenis perjanjian tertentu, seperti pada persetujuan jual beli, tukar menukar, pinjam pakai, sewa menyewa, pemborongan pekerjaan, dan lain-lain. Asas ganti rugi. Asas ganti rugi yaitu suatu penentuan ganti kerugian dalam
para pembuat perjanjian untuk memberikan maknanya serta batasan ganti kerugian tersebut. Yang keenam, asas kepatuhan, di mana dalam asas ini menghendaki apa saja yang akan dituangkan di dalam naskah suatu perjanjian harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatuhan. Asas ketepatan waktu, di mana dalam asas kepatuhan waktu ini harus memiliki batas waktu berakhirnya suatu perjanjian. Asas yang ke-8, asas keadaan darurat, di mana dalam prinsip ini sangat penting dicantumkan dalam naskah kontrak baik yang berskala nasional, regional maupun internasional. Pembaharuan hukum kontrak di Indonesia. Hukum kontrak di Indonesia terdapat unsur-unsur negara lain, seperti kebangsaan yang berbeda, para pihak memiliki domisili hukum di negara berbeda, hukum yang dipilih adalah hukum asing, 4. Pelaksanaan kontrak di luar negeri, 5. Penyelesaian sengketa kontrak dilakukan di luar negeri, 6. Kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri, 7. Objek kontrak di luar negeri, 8. Bahasa yang digunakan adalah bahasa asing, 9. Digunakan mata uang asing dalam kontrak tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari kami Minta Rambe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minta Rambe, NPM 19050031. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari kita Nadia Resti, yaitu pembahasan kontrak dalam Indonesia. Pada hukum nasional di masing-masing negara, terutama Indonesia, yang berkaitan dengan hukum kontrak pada kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di negara masing-masing. Bagian 24, hukum yang mengatur kontrak dagang di Indonesia dan internasional. Hukum kontrak dagang nasional. Kewenangan mengatur ini mencakup atau membuat hukum nasional, baik yang sifatnya hukum publik maupun hukum perdata atau privat. Kewenangan atas peristiwa hukum di sini dapat berupa transaksi jual beli dagang internasional atau transaksi dagang internasional. Dalam hal ini, hukum nasional yang dibuat suatu negara dapat mencakup hukum perpajakan, kepabeanan, ketenagakerjaan, persaingan sehat, perlindungan konsumen, kesehatan, perlindungan HKI, hingga perizinan ekspor-impor suatu produk. Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Penyusunan kontrak dagang ada 5, yaitu yang pertama, pemahaman akan latar belakang transaksi. Yang kedua, pengenalan dan pemahaman akan para pihak. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman akan objek transaksi. Dan yang keempat, penyusunan garis besar transaksi. Yang kelima, perumusan pokok-pokok kontrak. Bagian 25, pengertian jual beli dagang perusahaan. Jual beli perusahaan dalam bahasa Belanda disebut Handelskoop menurut HMN Purwosucipto. Handelskoop diterjemahkan dengan istilah jual beli perusahaan. Cara terjadinya jual beli perusahaan adalah tata caranya semua dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Sebagaimana jual beli dapat dinyatakan sah
apabila terdapat kata-kata sepakat dari kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual. Baiklah, demikianlah isi dari makalah kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.